Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Strategi. Pada pertemuan yang ke-13 ini atau bab yang ke-13 ini kita akan belajar mengenai kepemimpinan strategik. Nah, tujuan dari bab ke-13 ini yaitu untuk menjelaskan peran dan makna kepemimpinan strategik, menguraikan kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik, menjabarkan kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan, menyebutkan berbagai karakteristik kepemimpinan strategik yang baik dan efektif, menjelaskan cara menjadi pemimpin pasar dengan pendekatan competing audience, pionir, dan non-pionir. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan strategik? Jadi kepemimpinan strategik ini adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberikan inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Kepemimpinan strategik ini perlu dikembangkan karena kepemimpinan strategik ini merupakan syarat sukses tidaknya strategi. Banyak organisasi yang kinerjanya buruk akibat tidak dipimpin dengan baik atau terlalu banyak aturan, terlalu banyak diatur, atau tidak digunakannya kepemimpinan strategik dengan baik. Tantangan pemimpin adalah untuk mengarahkan komitmen semua orang dalam perusahaan dan stakeholder di luar perusahaan untuk meraih perubahan dan mengimplementasikan strategi yang dirumuskan. Jadi pemimpin di sini tugasnya yaitu supaya semua orang di dalam perusahaan dan stakeholder yang berada di luar perusahaan itu benar-benar berkomitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan strategi yang dirumuskan. Pemimpin mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan dengan 3 aktivitas utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu klarifikasi maksud strategik atau strategic intent. Kemudian yang kedua mengembangkan organisasi, dan yang ketiga membentuk budaya perusahaan. Kita mulai dari yang pertama yaitu mengembangkan strategic intent. Jadi konsep strategic intent ini berasal dari perspektif bagaimana cara mengembangkan perusahaan dan mengimplementasikan strategi. Ada 2 macam perspektif yang dipakai dalam mengembangkan strategic intent. Yang pertama yaitu perspektif menurut model strategic fit. Yang kedua perspektif leveraging resources. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan organisasi perusahaan. Jadi untuk dapat meraih perubahan, pemimpin perlu membangun kembali hal seperti berikut. Yang pertama, memastikan pemahaman umum mengenai prioritas organisasi. Jadi harus dipahami betul mengenai prioritas organisasi, apa yang menjadi prioritas utama dari organisasi atau perusahaan. Yang kedua, klarifikasi tanggung jawab di antara para manajer dan unit-unit perusahaan. Di antara para manajer dan unit-unit perusahaan harus ada tanggung jawab atau spesifikasi tanggung jawab yang jelas mengenai tugas-tugasnya, mengenai job deskripsinya, harus benar-benar ditetapkan dengan baik dan benar. Yang ketiga, memberdayakan manajer yang lebih baru dan mendorong kewenangan yang lebih rendah di perusahaan. Yang keempat, menemukan dan mengobati permasalahan dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan. Jadi masalah koordinasi dan komunikasi di dalam perusahaan ini harus diatur dengan baik. Jangan sampai terjadi masalah miskoordinasi ataupun miskomunikasi. Yang kelima, mencapai komitmen personal untuk berbagi visi dengan para manajer melalui organisasi. Selanjutnya, selalu berhubungan dekat dengan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan dan dengan para pelanggannya. Jadi berusaha untuk selalu up to date mengenai perkembangan-perkembangan apa saja yang ada di dalam perusahaan. Begitu juga memfollow up para customer atau para pelanggan. Apakah ada
keluhan-keluhan dari para pelanggan atau masukan-masukan dari pelanggan yang perlu diterima dengan baik dan harus ditindaklanjuti dengan baik juga. Yang ketiga yaitu membentuk budaya perusahaan. Jadi nilai dan kepercayaan berkembang di perusahaan akan membentuk kinerja perusahaan. Pembentukan kembali budaya perusahaan merupakan aktivitas yang memakan waktu pemimpin, menggunakan sistem media atau rewards, simbol-simbol dan struktur yang dimasukkan untuk membentuk budaya perusahaan. Jadi di sini adalah tugas pemimpin untuk bisa membentuk suatu budaya perusahaan, bagaimana perusahaan seharusnya beraktivitas, bagaimana perusahaan ini bisa berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain, sehingga menjadikan itu adalah ciri khas atau budaya perusahaan dalam melakukan aktivitas. Apakah melalui pembentukan sistem hadiahnya atau rewards atau sistem punishment-nya yang menyebabkan perusahaan tersebut berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain, atau melalui struktur perusahaannya yang menjadikannya ciri tersendiri dari perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi budaya ini memang merupakan sebuah ciri dari perusahaan. Seperti halnya dengan tiap-tiap suku yang ada di Indonesia pasti mempunyai budaya-budaya tersendiri yang berbeda-beda. Begitu pula perusahaan ini diibaratkan sebagai suku-suku yang ada di Indonesia, mereka pasti mempunyai budaya-budaya yang berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya. Budaya di sini yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan tersebut beraktivitas. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tugas dari seorang pemimpin yang baik adalah berusaha membentuk budaya perusahaan yang baik pula. Jadi harus kita ketahui bahwa ada 4 macam karakter dari pemimpin yang baik yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu jujur. Yang kedua itu selalu memandang ke depan, dalam artian selalu melakukan antisipasi terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian yang ketiga berusaha untuk mampu memberikan inspirasi atau menjadikan dirinya inspirasi pada bawahannya. Kemudian yang keempat kompeten atau mampu menjalankan semua tugas-tugas. Jadi pelaksanaan kepemimpinan yang efektif yaitu bisa menerapkan kepemimpinan strategik yang efektif. Kepemimpinan strategik yang efektif itu bisa mulai dari menentukan arah perusahaan strategik, arah bisnis yang strategik, memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti, mengembangkan model manusia atau mengembangkan SDM, kemudian mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Budaya organisasi yang efektif harus dipertahankan dan budaya organisasi yang tidak efektif harus dihapuskan. Kemudian menekankan praktek etika, ditegaskan mengenai etika-etika perusahaan yang harus ada. Kemudian menciptakan keseimbangan kontrol organisasi. Nantinya mengadakan selalu pengendalian atau kontrol di dalam organisasi. Menjadi pemimpin pasar atau dalam artian competing on the edge. Jadi menurut Brown and Eisenhardt, apa yang dimaksud competing on the edge yaitu strategi yang tidak bisa diprediksi, sering tidak terkontrol dan tidak efisien, namun merupakan best practice untuk mengelola perubahan. Competing on the edge menawarkan pedoman kontemporer dalam desain dan implementasi strategi yang relevan
dalam kondisi industri yang relatif kacau dan hiperkompetisi. Jadi kalau diterjemahkan on the edge ini adalah bahaya. Jadi secara keseluruhan competing on the edge ini adalah berkompetisi dalam keadaan yang berbahaya. Jadi strategi-strategi yang dipakai ini harus merupakan strategi yang sulit diprediksi, sering tidak terkontrol. Jadi strategi yang dipakai ini kadang memang sulit dikontrol dan tidak efisien. Jadi sangat tidak ekonomis, tapi itu adalah merupakan mungkin yang paling efektif untuk mengelola perubahan dalam situasi yang hiperkompetisi atau persaingan yang sangat banyak atau persaingan yang sangat kompetitif. Karakteristik utama strategi competing on the edge yaitu keunggulannya bersifat sementara atau temporer, strateginya banyak atau beragam, muncul secara tiba-tiba dan kompleks, reinventing tujuan utama, jadi tujuan utamanya selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang hiperkompetisi atau hiperkompetitif. Hidup untuk saat ini. Jadi ketika melakukan strategi competing on the edge ini diibaratkan hidup untuk saat ini. Jadi ketika kita hidup untuk saat ini, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita tahu bahwa besok mungkin kita tidak akan hidup lagi, makanya dari itu kita berusaha yang sebaik-baiknya untuk bekerja pada hari ini juga untuk memberikan yang terbaik. Lalu belajar dari masa lalu. Jadi masa lalu merupakan guru yang terbaik. Jadi harus benar-benar dijadikan pelajaran. Kemudian raihlah masa depan. Masa depan harus bisa diantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan dengan sebaik-baiknya. Kecepatan waktu perubahan terus berganti. Kita harus berusaha mengembangkan strategi, kendalikan strategi dari tingkat bisnis, menyesuaikan bisnis dengan pasar, dan mengartikulasikan semuanya. Ada tiga tingkatan perubahan dalam strategi competing on the edge. Yang pertama reacting, jadi perusahaan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan. Yang kedua anticipating, perusahaan harus mengantisipasi perubahan akibat globalisasi pasar, munculnya segmen pelanggan yang baru, dan munculnya pengetahuan. 3. Leading, perusahaan harus berupaya mengungguli para pesaingnya. Nah, di sini kita bisa lihat level-level perubahan dengan lebih rinci. Yang pertama yaitu reacting. Kejadian seperti apa yang merupakan atau yang termasuk dari reacting ini yaitu pergerakan pesaing. Kemudian kebijakan pemerintah baru, permintaan konsumen yang tidak diduga atau sulit diprediksi. Bagaimana perusahaan bereaksi terhadap kejadian-kejadian ini. Dan strategi apa yang dipakai perusahaan? Yang pertama yaitu mengeluarkan produk yang lebih baik, menciptakan pelayanan yang memanfaatkan perubahan, memodifikasi paket produk yang ada. Kemudian yang kedua yaitu anticipating. Kejadian-kejadian apa? Yaitu globalisasi pasar, munculnya segmen pelanggan yang baru, munculnya pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang baru yang berpotensi menjadi bisa merubah pasar secara signifikan. Jadi perusahaan atau organisasi harus siap mengantisipasi atas perubahan-perubahan tersebut. Strategi apa yang harus dipakai? Berusaha untuk mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki, mengembangkan jalur pemasaran, dan menciptakan teknik-teknik baru.
Lalu level perusahaan yang ketiga yaitu leading, kejadian-kejadian apa yang termasuk dari leading ini. Jadi leading ini berusaha untuk menjadi pemimpin dari pemimpin pasar setelah reacting dan anticipating, yaitu menciptakan teknologi dan produk baru, memasuki pasar baru, meningkatkan standar industri, meredefinisi harapan konsumen, meningkatkan kecepatan siklus produk. Jadi strateginya memaksa perusahaan lain untuk mengikuti. Jadi karena kita ingin menjadi pemimpin pasar atau sebagai leader atau memimpin pasar atau leading, kalau ingin menjadi pemimpin, pastilah kita ingin agar kita diikuti oleh perusahaan lain atau organisasi lain. Nah, kita harus membuat strategi yang membuat perusahaan lain untuk mengikuti strategi kita, strategi perusahaan kita. Kemudian bagaimana menjadi pionir pasar. Jadi ajaran pertama dari The Law of Leadership mengatakan it is better to be first than it is to be better. Jadi bagaimana kita harus bisa menjadi pionir dalam produk-produk yang atau jasa yang kita ciptakan. Jadi tidak harus menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita menjadi yang pertama dalam melakukan sesuatu. Ini yang dimaksud dalam pionir pasar. Jadi pionir pasar ini mampu membuat hambatan masuk atau barrier to entry bagi pendatang baru dan menikmati keuntungan yang berlebih sebagai yang pertama atau first mover dibandingkan pengikut yang masuk kemudian atau later entrant. Jadi sebagai yang pertama atau sebagai pionir dari barang dan jasa yang kita kemukakan adalah menjadi senjata utama dari perusahaan tersebut, sehingga membuat perusahaan-perusahaan lain ini sulit untuk masuk ke pasar tersebut. Jadi ketika kita menjual barang-barang yang baru atau belum pernah dijual sebelumnya oleh perusahaan lain, kita mendapat keuntungan pada barang-barang tersebut atau barang-barang yang kita jual tersebut pasti akan banyak diminati, sehingga yang selanjutnya mengikuti atau menjual barang yang sama dengan kita pastilah tidak akan mendapatkan keuntungan yang sama besarnya dengan perusahaan yang pertama melakukannya. Kemudian bagaimana menjadi pemimpin pasar non-pionir? Kalau tadi pionir harus selalu menjadi yang pertama, bagaimana dengan non-pionir sendiri? Jadi menurut Porter, non-pionir bisa juga mencapai keunggulan kompetitif dan memperoleh pangsa pasar yang superior apabila bisa mempelajari kesalahan yang telah dibuat oleh pionir, mengubah teknologi yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen, dan melakukan diferensiasi produk ataupun keunggulan biaya. Jadi tiga hal ini bisa dipakai sebagai strategi untuk mengantisipasi perusahaan-perusahaan pionir atau perusahaan-perusahaan yang menjadi yang pertama dalam menjual produk-produk tertentu. Jika tiga hal ini diterapkan, maka non-pionir ini
bisa dikatakan dapat mencapai keunggulan kompetitif dan bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang pionir. Kemudian Lieberman dan Montgomery mengungkapkan bahwa keuntungan bagi non-pionir yaitu kemampuan untuk menjadi penumpang gratis. Jadi penumpang gratis di sini maksudnya hanya mengikuti saja, melihat produk apa yang dijual oleh perusahaan pionir, kemudian memodifikasinya dengan lebih baik. Jadi dia sudah mendapatkan keuntungan. Jadi tidak usah bersusah payah menciptakan sesuatu, tinggal mengikuti saja dan sedikit memodifikasi menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu mengatasi ketidakpastian teknologi dan ketidakpastian pasar. Ketiga, diskontinuitas teknologi yang membuka peluang masuknya pendatang baru. Yang keempat, bermacam keengganan pemain lama yang menyulitkannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi, non-pionir dapat merebut pasar dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. Perubahan yang sangat cepat, di mana belum ada standarisasi produk. Kemudian loncatan teknologi yang lebih baik dibandingkan pionir pasar. Menggunakan strategi produk aku juga bisa, me too products, dengan biaya produksi rendah atau diferensiasi produk. Kemudian strategi sesuai dengan kapabilitas dan tantangan. Mungkin kita tahu bahwa sebelumnya produk seperti iPhone bisa dikatakan pionir dalam smartphone, tapi dalam perkembangannya ternyata bisa disaingi oleh perusahaan-perusahaan non-pionir, seperti mungkin yang banyak sekali perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Xiaomi, Oppo, Vivo. Mereka berhasil menyaingi iPhone dan mereka pun berhasil merebut pasar-pasar smartphone yang kompetitif. Mereka menjadi pesaing yang juga kompetitif bagi iPhone. Jadi ini adalah contoh dari pemain pasar non-pionir. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.